Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas tentang guru pemula, guys. Nah, bagaimana trik dan tips-tips menjadi guru pemula? Saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah guys, untuk menjadi guru pemula memang agak sedikit kesulitan karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baru kita lakukan. Kemudian pekerjaan ini kita langsung berhadapan dengan banyak sekali manusia. Ya, paling tidak kita berhadapan dengan 30-40 orang siswa di kelas. Nah, berarti kita harus membutuhkan kesiapan-kesiapan tertentu dalam menghadapi mereka. Saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebagai seorang guru pemula, kita nggak usah panik guys. Tapi kita cukup mengikuti aturan-aturan yang ada saja. Jadi dengan membekali diri, dengan banyak-banyak kita belajar dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi guru profesional. Memang tidak begitu mudah, tapi tidak juga begitu sulit, asalkan kita mau belajar guys. Nah, bagaimana tipsnya? Sebagai seorang guru pemula, tips pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan materi guys. Jadi kalau kalian adalah seorang guru mata pelajaran tertentu, maka siapkanlah materi itu. Nah, jadi sebelumnya tanya dulu bagaimana sistemnya menjadi seorang guru, atau masa kuliah kan kita mendapat materi itu. Bagaimana mengajar di kelas, karena sebelum kita tamat kita kan ada namanya per-teaching, ada juga namanya PPL. Jadi kita juga sudah memiliki pengalaman dalam mengajar. Nah, sebagai guru pemula, kalau kita sudah langsung terjun ke lapangan, PPL, per-teaching, dan lain sebagainya, materi yang didapat di masa kuliah itu cukup membantu guys. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah materinya. Jangan sampai nanti materi yang akan kita ajarkan tidak kita kuasai. Jadi kita harus mempelajari dulu, benar-benar paham, benar-benar mengerti dengan materi apa yang kita ajarkan. Karena bisa jadi dari materi yang kita sampaikan akan ada pertanyaan balik dari siswa. Nah, kalau kita tidak siap untuk menjawab pertanyaan itu akan membuat kita nampak gugup di depan kelas. Jadi materi benar-benar harus kita persiapkan. Kemungkinan pertanyaan yang diajukan oleh siswa itu bisa kita prediksi guys. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa lari dari persiapan awal. Jadi guru itu prinsipnya pintar semalam. Sebelum kita mengajar di kelas, kita belajar dulu malamnya atau sehari sebelumnya. Jadi jangan kita menganggap walaupun materi itu sudah kita benar-benar kuasai, tetapi karena kita tidak mempelajarinya dan kita tidak menguasai sepenuhnya, itu akan membuat kita menjadi kalang kabut di depan siswa atau menjadi grogi di depan siswa. Itu akan menambah rasa percaya diri kita menurun. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menambah rasa percaya diri kita adalah dengan latihan guys. Nah, latihan yang seperti apa? Banyak cara untuk kita bisa mempersiapkan diri dalam mengajar di kelas. Ini untuk guru pemula. Kalau guru senior mungkin nggak membutuhkan itu lagi. Tapi kalau guru pemula wajib ya bisa kita mengajar di depan cermin, melihat diri kita sendiri, bagaimana apakah kita sudah bagus atau sudah pantas di depan siswa. Jadi kita bisa melakukan, anggap aja cermin itu adalah siswa kita dan kita mengajar. Kita coba untuk mengajar, atau kalau kita punya adik atau punya teman, ya kita situasikan dulu dia sebagai siswa kita dan kita mengajar. Tapi benar-benar kita melaksanakan
pengajaran sesuai yang sudah kita persiapkan, bukan hanya sebatas ketawa-ketawa atau sebatas iseng, tidak, tapi benar-benar kita buat miniatur kelas kemudian kita mengajar. Nah, kalau kita grogi dengan keluarga, dengan teman, dengan adik, ya cara yang paling tepat itu adalah mengajar di depan cermin. Itu adalah media untuk kita latihan, atau kita bisa kan sekarang ada HP atau ada laptop dan lain sebagainya. Kita bisa rekam diri kita sendiri dalam latihan, kemudian kita dengarkan. Apakah kita saat mendengarkan kita merasa kurang atau kita sudah merasa cukup. Nah, seperti itu. Jadi harus kita lakukan secara terus-menerus latihan tersebut. Jadi nggak usah khawatir, karena guru senior sekarang, ya guru senior atau guru yang sudah punya banyak pengalaman, dulunya juga sama seperti guru pemula. Dia juga menghadapi nervous, dia menghadapi grogi, tapi dia mengalahkan rasa nervous dan groginya dengan latihan. Jadi nggak usah khawatir, dan jangan dikira ini hanya sebatas mengajar nanti bisa sendiri. Tidak, kita butuh latihan, karena menghadapi siswa di kelas itu bermacam-macam variasi, karena tidak semua siswa itu bisa kita atur dalam waktu sejenak. Jadi butuh pengalaman, butuh waktu untuk mengenal mereka. Dengan kita memiliki pengalaman yang cukup, maka kita akan cepat menguasai kelas. Tips yang ketiga, sebelum mengajar sebaiknya perut terisi dulu guys. Jangan kalian mengajar dalam kondisi lapar, atau kalau kita jam pagi mengajar nggak sarapan, atau jam siang belum makan siang. Jangan dipaksakan diri kita mengajar dalam kondisi lapar, terutama kita guru pemula, karena dengan kita lapar otomatis asam lambung kita akan naik guys. Dengan naiknya asam lambung itu akan mempengaruhi emosi kita, akan mempengaruhi kinerja kita. Apalagi kita masih sebagai guru pemula yang minim sekali pengalaman, sehingga kita gampang terpancing oleh hal-hal yang semestinya itu bisa kita selesaikan dalam keadaan perut terisi. Nah, misalkan ada pertanyaan siswa yang di luar harapan kita, atau ada siswa kita yang ngeyel, atau ada siswa kita yang memancing emosi kita. Dengan kondisi lapar, asam lambung naik, kemudian kita tidak konsentrasi, ini mengakibatkan emosi kita tidak seimbang, jadi mengacaukan persiapan kita. Jadi dengan perut terisi, kita akan tenang menghadapi setiap masalah, kita bisa menyaring apa yang disampaikan oleh siswa, dan bahkan kita bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi perut terisi itu adalah penting untuk kita hadapi sebelum mengajar. Jadi jangan biarkan kondisi kita lapar, karena akan sangat berbahaya guys. Tips yang keempat, sebelum kalian mengajar, sebelum kalian memasuki ke dalam materi yang akan kalian ajarkan, jangan pernah lupa untuk perkenalan dulu. Jadi perkenalan diri ini adalah hal yang sangat penting kita lakukan, terutama guru pemula. Karena bagaimanapun juga untuk menyambung chemistry antara kita dan siswa, untuk memecahkan kekakuan, memecahkan kebisuan, itu bisa dengan kita memperkenalkan diri. Jadi kita bisa memperkenalkan diri, atau kita mengenal siswa, menanyakan kondisinya, kemudian menanyakan namanya, kemudian siswa menanyakan kita dulu. Jadi seolah-olah nanti saat kita menyampaikan materi, mereka tidak merasa asing. Jadi otak mereka sudah kita buka, tidak tertutup lagi. Jadi mereka dalam menghadapi masalah di mata pelajaran kita, mereka lebih terbuka, kemudian mereka tidak merasa tertekan, mereka merasa mengenali kita, sehingga kita di kelas juga bisa lebih enjoy, kita bisa lebih rileks, dan kita bisa lebih menguasai kelas. Dan
Dan kita juga harus tahu pojok-pojok yang paling rawan, di mana nanti akan terjadi kegaduhan, huru-hara di kelas. Nah, ini yang perlu kita jaga sebagai seorang guru pemula. Hal yang kelima yang harus kita lakukan sebagai guru pemula, kita harus banyak memberikan contoh terhadap materi apa yang kita sampaikan. Nah, misalkan gini, kita adalah seorang guru pemula di mata pelajaran kimia. Kita memasuki materi pembelajaran yaitu tentang unsur-unsur dan perubahannya, misalkan ya. Nah, kita harus banyak memberi contoh unsur-unsur yang berada di alam apa saja. Misalkan unsur yang ada di alam mungkin kita bawa ke apa yang dia hadapi saat ini, misalkan dengan cara bernafas. Nah, di dalam nafas kita menghirup apa, kita beri contoh. Sekarang kita bernafas, kita menggunakan apa, misalkan gitu ya, menggunakan oksigen, Bu. Oke, oksigen, kita beri contoh oksigen. Kenapa sih kalau orang masuk angin, kan gitu ya, kenapa kalau orang masuk angin kalau dikrok warnanya merah gitu. Nah, kan ada pertanyaan nih, ada hal yang asing yang didengar siswa. Nah, ini padahal walaupun tidak terlalu prinsip, tapi mereka mengingat nih, oh iya, kalau orang masuk angin dikrok merah, itu pertanda apa? Pertanda di dalam tubuhnya ada angin. Kemudian kita masuk nih, lambang oksigen itu adalah O, berwarna merah. Nah, jadi secara tidak langsung anak akan mengingat nih, oh iya, O warnanya merah gitu. Kemudian banyak hal yang harus kita lakukan dengan memberi contoh konkret. Nah, sebagai seorang guru pemula, kita nggak boleh terlalu kaku-kaku amat, guys. Maka yang keenam itu adalah menyelipkan humor di dalam materi kita. Nah, terutama mungkin banyak sekali guru pemula mata pelajaran eksak itu ngajarnya tegang, serius. Anak akan menjadi takut, anak akan menjadi kaku, siswa akan menjadi tidak nyaman dengan keberadaan kita. Maka sebagai seorang guru, kita harus menyelipkan ada rasa humor di dalam materi kita. Ya, ada bercanda-bercandanya lah. Jadi siswa merasa, oh iya, saya nyaman belajar dengan ibu ini, saya nyaman belajar dengan bapak ini. Jadi jangan dibawa serius terus sehingga anak-anak menjadi tegang. Sedangkan kita mengajar 4 jam. Bayangkanlah 4 jam, masuk jam 7:30, selesai 10:30 misalkan gitu. Nah, di dalam sekian jam kita mengajar, itu kita ajak serius terus, kesian otak mereka. Mereka butuh humor, mereka butuh bercandaan, mereka butuh refreshing walaupun di dalam mata pelajaran. Jadi kita selipkanlah rasa-rasa humor. Jadi sebagai guru pemula kita harus banyak membaca. Oh, materi kita humornya apa? Kalaupun kita harus melakukan humornya jangan garing. Jadi memang benar-benar bisa mengajak anak untuk rileks setelah dia tegang beberapa jam atau beberapa menit saat menyelesaikan masalah yang sudah kita hadapi. Jadi dengan siswa kita jangan selalu beranggapan serius terus. Jadi sekali-sekali kita selipkanlah humor, candaan-candaan kecil yang membuat siswa menjadi lebih rileks. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Langkah ketujuh, untuk guru pemula kita harus bisa memberi apresiasi terhadap tugas siswa. Nah, apresiasi itu apresiasi yang seperti apa? Contoh nih, kita memberikan tugas kepada mereka, kemudian kita kasih tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita lontarkan. Kemudian kalau yang mereka jawab itu adalah benar, maka jangan pelit dengan pujian. Ya, dengan tepukan, dengan tepuk tangan, kemudian dengan pujian. Bahkan boleh juga kita memberi hadiah-hadiah kecil untuk mereka. Mungkin sengaja dibawa dari rumah, seperti gantungan kunci atau apalah yang sifatnya nggak usah mahal, atau dengan memberi bintang kepada mereka. Oh ya, misalkan kalau
Kalau pertanyaan yang ibu lontarkan ini kamu bisa jawab, maka nilai kamu akan saya kasih bintang. Nah, itu adalah bentuk apresiasi. Atau kamu akan saya kasih gantungan kunci atau dengan nama saya ini, gitu. Itu adalah sebuah inovasi yang diberikan oleh guru dalam mengapresiasi siswa. Nah, ini akan membuat siswa yang lain termotivasi, guys. Dia akan bangga, dia akan mau menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, atau bahkan dia mau berusaha untuk mencari jawaban agar dia bisa diapresiasi, dia bisa dipuji. Jadi siswa itu butuh perhatian, butuh apresiasi dari kita. Nah, sebagai seorang guru pemula itu harus kita lakukan, guys. Sifatnya wajib ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah membuka hati mereka, membuka pikiran mereka bahwa saya nyaman belajar dengan guru ini. Nah guys, yang terakhir apa yang harus kita lakukan? Itu yang ke-8 guys. Yang ke-8 ini adalah setiap akhir dari pelajaran, setelah kita tuntas memberikan materi, setelah semuanya selesai, maka akhirilah pelajaran kita dengan senyuman. Jangan memberikan tekanan kepada mereka, kemarahan kepada mereka. Jadi berikanlah senyuman sehingga untuk kedepannya mereka mengharapkan kita hadir kembali, mereka merindukan kedatangan kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang mereka harapkan ini menjadi simbiosis mutualisme. Kita bisa memberikan ilmu dengan baik tanpa rasa grogi, dan mereka bisa menerima pengetahuan yang kita berikan tanpa mereka merasa takut, tegang, macam-macam perasaan negatif yang mereka terima. Jadi dengan senyuman kita mengakhiri semua mata pelajaran, itu adalah membantu siswa untuk mempersiapkan dirinya di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.